Halo teman-teman, selamat datang di DS Aquatic. Di video kali ini saya akan mencoba membuat ini ya, air laut tiruan ya, atau ASW, Artificial Salt Water. Nah, untuk ASW sendiri ini saya menggunakan Blue Treasure ya teman-teman. Jadi satu bag itu beratnya kira-kira 6,7 kg. Oke, kalau di sini keterangannya adalah untuk 6,7 kg ini bisa digunakan untuk 190 liter, berarti per liternya kira-kira sekitar 6,7 atau 670 gram ya teman-teman. Jadi nanti kita akan buat ASW untuk 1 galon air dengan garamnya sendiri seberat 670 gram ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah siapkan ya beberapa peralatan. Di sini yang pertama adalah garamnya sendiri pasti, kemudian tempat untuk mengaduk saya gunakan ember ya. Terus di sana itu adalah air kemasan isi ulang mereknya Cleo. Jadi di sini di tempat saya ini saya belum ketemu ya tempat untuk depo RO itu yang bisa saya beli. Jadi akhirnya saya pakai air kemasan isi ulang Cleo. Dari yang saya baca sih bisa digunakan ya teman-teman. Ada merek lain lagi seperti Amidis kalau nggak salah, cuman di sini agak susah ya nyarinya, jadi terpaksa saya pakai Cleo. Dan untuk air RO pun agak susah juga nyari di sini. Jadi garamnya udah, ember, kemudian air kemasannya, airnya, terus kemudian di sini saya sediakan timbangan karena saya mau nimbang nanti untuk garamnya kira-kira butuh sekitar 670 gram ya teman-teman. Itu 1 galon air. Kemudian ada lagi di sini TDS meter ya, saya gunakan untuk ngecek aja berapa TDS-nya dari airnya nanti, karena rekomendasinya sih semakin kecil semakin bagus ya, paling enggak di bawah minimal 10 ya, 10 ppm untuk TDS-nya. Dan bagus lagi kalau 0 ya teman-teman, jadi nggak ada kandungan mineral sama sekali. Kemudian ini refraktometer, nanti akan saya gunakan untuk mengecek salinity-nya ya dari hasil dari ASW-nya nanti. Ini saya baru beli, saya nggak tahu ya udah dikalibrasi atau belum, tapi nanti kita coba aja gimana hasilnya. Kemudian satu lagi yang saya pakai untuk mengaduk adalah power head ya teman-teman. Di sini saya ada 2 power head. Power head yang pertama ini Amara ya, Amara 1200 dan Boyu berapa ini? Boyu 200 liter per hour ya. Oke, mungkin saya akan pakai yang gede ya, pakai Amara ya. Oke teman-teman, langsung saja kita singkirkan dulu yang belum perlu ya. Oke, kita singkirkan dulu supaya enak kita nyampurnya. Yang pertama kita akan ini dulu ya teman-teman, timbang dulu garamnya. Oke, sebentar. Oke, di sini saya punya kontainer ya, kecil ini. Coba. Oke, kita singkirkan aja biar lebih enak. Oke, di sini kelihatan nggak ya? Situ, nah, di sini. Oke, jadi 0 ya, 0. Kemudian saya akan buka dulu garamnya nih.
Jadi garamnya lumayan halus nih teman-teman ya, ini sekali. Oke, saya cari ini dulu buat ngambilnya. Nah di sini saya akan pakai sekitar 670 gram ya teman-teman. Semoga kelihatan. Jadi 670 gram ini bisa kali 10 galon ya teman-teman, bisa dipakai untuk 10 galon. 600 sedikit lagi. Oke, 670 gram ya teman-teman. Di sana kelihatan 670 gram. Oke, pengukuran garam sudah selesai. Oke, garam sudah selesai ya, persiapan. Oke, kita singkirkan dulu supaya enak. Oke, kita singkirkan dulu. Ini garamnya yang akan kita pakai. Kemudian kita ini dulu ya teman-teman. Oke, sementara saya matikan dulu ya. Nah ini rencananya saya mau tuang dulu air kemasannya. Oke, saya matikan dulu. Atau nggak usah aja ya. Oke, sebentar biar enak. Oke, kita tuang dulu ke ember ya. Oke, jadi segini ya hasilnya teman-teman, airnya kita singkirkan dulu. Oke, berikutnya saya akan nyalakan power headnya dulu ya teman-teman. Oke, sudah saya masukkan power headnya. Oke, sekarang langkah berikutnya adalah kita akan masukkan garamnya ya teman-teman. Kita masukkan garamnya pelan-pelan. Oke, sini ya.
Oke teman-teman, kelupaan tadi nggak tes TJS dulu ya. Apakah kita masih ada sisa air ya? Coba kita cek dulu. Wah, nggak ada sisa sama sekali teman-teman. Ya udahlah, kita nggak perlu tes TDS. Oke, sekarang kita tunggu untuk pencampurannya ya teman-teman. Jadi mungkin kita akan tunggu skip dulu, kita tes. Oke teman-teman, jadi ini saatnya kita tes pakai refraktometer ya teman-teman. Jadi tadi sudah kita aduk, jadi kurang lebih prosesnya mungkin nggak sampai 10 menit ya, sampai airnya bening. Kita cek pakai refraktometer dulu. Oke, gimana ini? Oke, tunggu. Ya tadi sempat kelihatan. Oke, di sini teman-teman 10.25 ya, atau 10.24 teman-teman, seperti teman-teman lihat di situ. Oke, gitu aja ya, rasanya cukup ya. Nah ini lebih jelas, sekitar 1024 ya, 1025 lah. Oke, rasanya cukup untuk 025 ya. Oke, itu aja teman-teman. Nanti kita langsung pindah airnya ke ini ya, ke akuarium. Oke teman-teman, tadi sudah kita ukur dengan refraktometer ya, dan hasilnya di angka 1025 atau 1024 ya. Jadi rasanya masih dalam range yang bagus. Nanti kalau misalkan terlalu tinggi kita bisa tambahi air lagi ya, air isi ulang lagi ya. Oke teman-teman, seperti teman-teman lihat, ini sudah bersih ya, sudah clear, sudah nggak ada garamnya, nggak ada abunya, nggak ada ininya ya, nggak ada kabutnya ya. Jadi mungkin tadi kira-kira saya aduk sekitar 5 menit ya teman-teman, 5 menit ya, 5 menitan lah, cepat karena mungkin powerheadnya gede, kenceng, jadi cepat. Oke, sekarang tinggal proses untuk memindahkan ke akuariumnya ya teman-teman. Jadi di sini ini adalah akuariumnya teman-teman, yang saya setting di video sebelumnya. Jadi untuk hardscape sama ininya, filtrasi sudah saya pasang, dan tinggal kita masukkan airnya ke sana ya teman-teman. Oke, saya potong aja dulu teman-teman ya, nanti kita ambil lagi videonya setelah proses memindahkan airnya selesai. Oke teman-teman, selesai sudah ya proses saya untuk akuarium air laut ini. Jadi sebelumnya kita sudah membuat garam laut tiruan ya teman-teman, ASW. Prosesnya sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian sudah selesai, dan akhirnya saya pindah ya ke akuarium. Jadi seperti ini ya teman-teman tampilannya. Kalau teman-teman ikuti di video sebelumnya, hardscape dan pasirnya seperti itu ya. Jadi ya sangat simpel sekali teman-teman ya, jadi sederhana sekali. Jadi tidak terlalu neko-neko ya teman-teman, namanya juga ini sedang belajar ya. Oke teman-teman, jadi hari ini adalah hari pertama ya untuk proses cycling. Jadi cycling itu proses untuk membuat siklus nitrogen ya teman-teman. Jadi karena memang ini saya pakai batu mati atau dead rock, dan juga pasirnya juga pasir mati, pasir silika malahan, dan kemudian saya juga pakai garam tiruan. Jadi kemungkinan besar besok atau mungkin 2-3 hari lagi akan saya
kasih bakteri starter ya teman-teman. Jadi itu mungkin prosesnya sekarang sampai itu aja dulu. Jadi dari video sebelumnya ya teman-teman, dari kita mulai setup filter, kemudian setup hardscape, dan di video ini kita membuat garam tiruan dan juga proses untuk mengisi air dan sebagainya. Kita juga mengukur salinitas juga tadi sudah dibahas, dan akhirnya proses cycling ini kita mulai ya teman, mulai hari ini. Oke, jadi mungkin akan berlangsung 4 atau 6 minggu ya teman-teman prosesnya, jadi lumayan lama ya. Oke, jadi kita nikmati aja. Oke, berikutnya untuk lampu ya teman-teman. Jadi ini lampu yang sekarang saya pakai ini masih sementara ya. Ini saya masih minjem dulu dari akuarium yang satunya, akuarium air tawar, untuk keperluan video aja ya teman-teman. Jadi supaya kelihatan gimana hasilnya. Cuman sedikit apa ya, sedikit review, bukan review sih, sedikit ini ya catatan ya. Jadi untuk pompanya sendiri ternyata untuk kapasitas 500 liter memang nggak terlalu kenceng ya teman-teman. Jadi nanti mungkin saya akan coba upgrade ke pompa yang lebih kenceng, mungkin yang sekitar 2000 atau 1300 liter per jam atau 1000 mungkin ya, nanti saya lihat-lihat dulu. Dan itu catatan ya, tapi nanti kita mungkin tunggu setelah proses cycling selesai. Jadi itu aja, dan sepertinya untuk filternya juga lancar ya. Saya lihat cek di belakang tadi juga sepertinya sudah beroperasi lancar, artinya air yang keluar dari sebelah kanan ya turun ke filter. Sayang sekali nggak terlalu kelihatan ya di sini, susah juga soalnya posisinya untuk mendapatkan videonya. Ke filter, kemudian media, dan lalu kemudian ke apa namanya, ke bagian skat yang kedua, dan di sana nggak ada apa-apa sama sekali teman-teman. Dan skat yang ketiga itu cuma ada return pump ya. Jadi seperti itu aja ya teman-teman. Oke, jadi nanti saya akan update lagi gimana perkembangannya, mungkin proses untuk menambah bakteri starter mungkin saya akan videokan. Dan itu aja sih, semoga ini bisa berhasil ya teman-teman. Oke, yang penting sabar dan telaten gitu aja ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini dari proses awal tadi sampai akhir, dan semoga akuarium ini bisa berhasil. Dan kalau berhasil mungkin saya akan setup akuarium yang sebelahnya teman-teman. Ini sama, bentar ya, ini sama speknya sama karena saya pesan 2 ya. Itu mungkin nanti akan saya setup dengan tema yang berbeda kalau yang ini berhasil. Oke, sedangkan untuk akuarium air tawar saya ya tetap aja ya, cuman saya ada rencana untuk mengganti yang sebelah kiri ya teman-teman. Nah di sini nih, ini mungkin saya akan ganti dengan apa namanya, akuarium yang baru. Nanti simak videonya, mungkin saya akan buat aquascape lagi yang sederhana untuk ikan moli dan anak-anaknya. Oke teman-teman, gitu aja. Terima kasih sudah mengikuti, saya terlalu banyak ngomong soalnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.